Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi planning. Teknologi planning dalam strategi operasi merupakan proses perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang mengenai pemilihan, perencanaan, dan penerapan teknologi agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Perencanaan ini mencakup penentuan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi proses, kualitas produk, kapasitas produksi, kecepatan pelayanan, serta kemampuan bersaing di pasar. Perusahaan juga perlu untuk mempertimbangkan biaya investasi, kesiapan sumber daya manusia, risiko perubahan teknologi, dan manfaat yang akan diperoleh. Dengan teknologi planning yang baik, perusahaan dapat menghindari penggunaan teknologi yang tidak sesuai kebutuhan serta perusahaan akan dapat mampu beradaptasi terhadap perkembangan industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi mapping. Teknologi mapping dalam strategi operasi adalah proses memetakan kondisi teknologi yang dimiliki perusahaan saat ini serta kebutuhan teknologi di masa depan. Selain itu, juga langkah-langkah pengembangan teknologi tersebut secara sistematis. Lalu, teknologi mapping itu juga membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan antara teknologi sekarang dengan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai target bisnis di masa depan. Pemetaan ini biasanya mencakup jadwal, implementasi, prioritas investasi, kebutuhan pelatihan tenaga kerja, dan serta integrasi dengan proses operasional lainnya. Dengan adanya teknologi mapping, perusahaan akan dapat mengambil keputusan teknologi secara lebih terarah, efisien, dan mendukung strategi operasi dalam jangka panjang untuk perusahaan itu sendiri. Dalam proses teknologi strategi, ini kita membahas mengenai bagaimana suatu pabrik atau perusahaan itu memilih teknologi yang tepat untuk proses produksinya. Ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama terkait volume dan yang kedua terkait variasi atau variabilitas produknya. Dari hubungan volume dan variasi ini ada tiga karakteristik utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama mengenai skala atau skalabilitas, yang kedua mengenai tingkat otomisasinya, lalu yang terakhir mengenai tingkat coupling atau konektivitas. Yang pertama mengenai skala. Skala ini berarti kapasitas dari satu unit teknologi. Ada beberapa pertimbangan memilih skala besar. Yang pertama adalah terkait biaya. Mesin besar itu memang mahal, tapi biaya per unit kapasitasnya itu lebih murah, termasuk biaya pemasangan dan juga biaya operasionalnya. Kedua, mengenai kesesuaian dengan permintaan. Skala besar kalau misalnya bermasalah jika permintaannya tidak stabil, karena kapasitasnya terlalu besar atau terlalu kecil, maka itu sangat berpengaruh. Skala kecil justru akan lebih mudah untuk dinaik turunkan. Kemudian yang ketiga soal kerentanan. Contohnya mesin sortir surat. Jika pakai satu mesin besar lalu mesin itu rusak, maka semua suratnya itu akan berhenti. Tapi jika pakai 10 mesin kecil dan satunya rusak, maka 9 mesin lainnya itu tetap akan jalan. Jadi 90% surat masih bisa diproses. Keempat, mengenai kesempatan mencoba teknologi baru. Jika perusahaan terlalu menginvestasikan ke mesin-mesin yang besar, mereka akan jarang mengganti mesin tersebut sehingga mereka akan sulit untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Untuk teknologi informasi, konsep skalabilitas ini lebih penting daripada skala absolut. Skalabilitas adalah kemampuan menambah atau mengurangi kapasitas dengan cepat dan fleksibel. Tantangan terbesar di dunia digital, misalnya bisnis e-commerce, itu adalah menentukan berapa kapasitas server yang dibutuhkan. Contohnya kita pakai Shopee. Kalau misalnya kita mengakses aplikasi tersebut, seringkali terjadi lambat atau error karena kapasitasnya yang kurang untuk memuat banyak sekali konten di dalamnya. Sebaliknya, kalau misalnya terlalu banyak server, uang investasi juga akan terbuang sia-sia karena hanya melayani mungkin sedikit pelanggan saja. Jadi skalabilitas ini sangat bergantung pada kemampuan sistem TI untuk bekerja sama. Kedua, soal otomisasi. Manusia itu masih unggul dalam tugas-tugas rumit yang butuh intuisi. Ini berarti otomisasi yang rendah atau penggunaan mesin dan juga pemanfaatannya dengan manusia itu masih rendah, itu berarti biaya langsung lebih tinggi karena butuh tenaga kerja dengan keterampilan, kontrol, dan kreativitas. Sementara teknologi otomatis bisa mengulang tugas tanpa henti dengan presisi dan juga tenaga yang besar. Sayangnya, otomisasi tidak selalu menghemat biaya. Kalau misalnya sistemnya kompleks, maka butuh biaya perawatan yang lebih mahal. Selain itu, beralih ke otomisasi biasanya membutuhkan lebih banyak insinyur dan juga programmer.
Untuk teknologi pemrosesan informasi, contohnya di jasa keuangan, banyak proses yang sudah 100% otomatis, maka diperlukan ukuran lain yang disebut konten analitis, yaitu seberapa kompleks pengolahan datanya. Ketiga, kita akan membahas soal coupling atau konektivitas. Jadi banyak sekali teknologi manufaktur canggih yang mendapatkan keuntungan dari penggabungan aktivitas yang tadinya terpisah. Coupling ini bisa berupa sambungan fisik. Namun kita bisa mengambil contohnya seperti pada teknologi informasi, contohnya sistem IT yang terhubung memungkinkan banyak pemasok mengakses portal data bersama yang menampilkan informasi real time tentang penjualan produk di semua toko. Di sini karakteristik teknologi yang membedakan bukan lagi kopling dalam artian klasik yang dimana itu hanya terkait penyambungan kabel begitu, tapi ini juga melainkan terkait konektivitas. Jadi kopling ini mengurangi fragmentasi akibat pemisahan fisik atau organisasi, kemudian meningkatkan sinkronisasi sehingga mengurangi barang setengah jadi dan menekan biaya, dan yang keempat adalah meningkatkan eksposur resiko. Jika satu tahapnya gagal, maka seluruh sistemnya juga akan terdampak. Oke, selanjutnya adalah materi The Product Process Matrix yang menghubungkan karakteristik pasar dengan karakteristik teknologi proses yang paling sesuai. Di sini terdapat gambar yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu bagian kanan berwarna ungu adalah operasi yang memilih teknologi dengan skala kecil, sementara bagian berwarna putih yaitu mewakili operasi yang memilih teknologi dengan skala besar. Nah, di sini terdapat konsekuensi terhadap kinerja. Untuk skala besar, biaya per unitnya itu rendah, efisiensi tinggi, dan cocok untuk proses yang berulang maupun standar. Sementara untuk skala kecil, ini kemampuan beradaptasi terhadap perubahannya tinggi, mudah mengubah jenis output, dan cocok untuk proses yang bervariasi. Selanjutnya di sini adalah gambar teknologi dimension dengan produk proses matrix. Terdapat tiga titik utama. Titik A ini mengutamakan fleksibilitas dan variasi. Titik B ini merupakan kapasitas yang berlebihan atau off the diagonal. Dan titik C ini fokus pada efisiensi biaya dan produksi massal. Selanjutnya adalah tekanan pasar untuk mencapai antara fleksibilitas dan low cost. Di sini terdapat dua sumbu vertikal, yaitu fokusnya untuk menekan biaya, sementara sumbu horizontal itu untuk membuat perusahaan memiliki fleksibilitas menjadi semakin bernilai. Di sini terdapat dua jenis tekanan pasar. Yang pertama itu trade-off tradisional, yaitu antara fleksibilitas tinggi dan low cost, sementara untuk kebutuhan baru ini bisa mencapai kedua trade-off secara bersamaan. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi proses modern. Di sini terdapat 3 dimensi tradisional, yaitu scale, yang fokusnya untuk menyesuaikan kapasitas. Yang kedua adalah automation, kemampuan untuk memproses informasi secara kompleks. Dan yang ketiga adalah coupling, kemampuan terhubung tanpa kehilangan fleksibilitas. Di mana area yang sebelumnya hanya dapat dicapai dengan mengorbankan biaya atau fleksibilitas, kini dapat dijangkau secara bersamaan atau simultan. Saya akan menjelaskan tentang challenge dari teknologi informasi dan evaluasi kelayakan. Jadi teknologi informasi itu sering gagal meningkatkan produktivitas tanpa perencanaan yang matang. Tingkat kegagalan proyek teknologi itu mencapai 35 hingga 75%. Dan masalah manajemen lah yang memicu kegagalan ini. Perusahaan gagal menyelaraskan teknologi dengan strategi bisnis perusahaan mereka. Sistem enterprise resource planning itu menjadi tantangan yang paling berat. Perusahaan harus mengubah proses bisnis atau mengubah kode softwarenya mereka. Dan tindakan ini memicu biaya yang sangat tinggi dengan resiko gangguan operasi. Dan itu, perusahaan juga wajib melakukan evaluasi kelayakan sebelum memakai teknologi baru tersebut. Manajer mengukur tingkat kesulitan praktisnya. Dan manajer menilai 3 aspek utama. Yang pertama, manajer menghitung estimasi waktu proyek. Yang kedua, manajer mentaksir kebutuhan pekerja spesialisnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, manajer harus menghitung total biaya investasinya. Karena saya sudah jelaskan tadi bahwa biaya investasinya besar dan punya risiko gangguan operasi. Strategi pabrik fleksibel Nestle. Mari kita lihat bagaimana Nestle merevolusi strategi teknologi prosesnya. Dulu, Nestle sangat bergantung pada pabrik-pabrik besar yang sangat terspesialisasi untuk mengejar efisiensi biaya melalui skala ekonomi. Namun, tantangan pasar global menuntut perubahan. Nestle mulai bergeser ke konsep flexible factories atau pabrik fleksibel. Strategi ini bukan hanya tentang mesin, tapi tentang kemampuan untuk memproduksi
variasi produk yang berbeda dalam satu fasilitas tanpa mengorbankan biaya secara drastis. Teknologi ini memungkinkan mereka lebih dekat dengan pasar lokal, mengurangi biaya logistik, dan yang paling penting, mereka jadi jauh lebih responsif terhadap perubahan selera konsumen di berbagai negara. Dalam chapter 6 ini dijelaskan bahwa ada 3 dimensi utama yang saling terkait dalam teknologi proses. Yang pertama adalah skala dan juga tingkat otomisasi. Seberapa jauh mesin menggantikan tenaga kerja manual. Yang kedua, skala kapasitas. Apakah kita menggunakan satu mesin raksasa atau beberapa mesin kecil dengan bisa ditambah, dikurangi dengan mudah. Dan yang ketiga adalah tingkat integrasi. Seberapa jauh teknologi tersebut menghubungkan berbagai tahapan proses secara digital. Harus diselaraskan dengan volume dan juga variasi produk yang diinginkan perusahaan. Lalu selanjutnya tentang matriks produk proses dan juga trade-off. Korelasi ini digambarkan dalam matriks produk proses. Jika volume produksi tinggi tapi variasinya rendah, kita butuh teknologi yang sangat otomatis dan juga kaku untuk menekan biaya. Namun jika kita berada di posisi variasi tinggi, kita butuh teknologi yang fleksibel meski biayanya mungkin lebih tinggi per unit. Teknologi baru saat ini mencoba menembus batas efisien frontier. Tujuannya adalah mendapatkan fleksibilitas tinggi namun tetap dengan biaya rendah. Inilah yang dilakukan Nestle dengan pabrik fleksibel mereka. Mereka mencoba mematahkan aturan lama tentang trade-off atau pertukaran antara biaya dan juga fleksibilitas. Lalu evaluasi berdasarkan kriteria pasar di tabel 6.2 terakhir, bagaimana kita tahu investasi teknologi itu benar-benar bagian akhir submateri. Kita diperkenalkan pada tabel 6.2 yaitu kriteria evaluasi akseptabilitas teknologi berdasarkan kriteria pasar. Kita harus bertanya apakah teknologi ini meningkatkan kualitas dengan presisi yang lebih baik, apakah mempercepat speed, apakah meningkatkan dependability, atau kendala pengiriman, apakah memberikan fleksibilitas untuk varian baru. Dan tentu saja semua ini sebanding dengan cost yang dikeluarkan. Jika teknologi tersebut tidak memberikan keunggulan kompetitif, maka investasi tersebut patut dipertanyakan akseptabilitasnya secara strategis. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi teknologi proses dalam strategi operasi yang dimulai dari konsep acceptability atau kelayakan teknologi terhadap sumber daya operasional. Untuk menilai apakah suatu teknologi memberikan keunggulan, digunakan 4 dimensi strategis, yaitu kelangkaan sumber daya, tingkat kesulitan untuk dipindahkan, ditiru, atau digantikan. Jika suatu teknologi langka dan sulit ditiru, maka ia berpotensi menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Selanjutnya, yang membedakan antara tangible dan intangible resource, yaitu sumber daya berwujud seperti mesin, komputer, dan peralatan produksi yang mudah terlihat dan diukur. Namun, sumber daya tidak terwujud seperti pengetahuan, pengalaman, dan reputasi, serta hubungan dengan pelanggan yang seringkali justru memberikan nilai yang lebih besar. Bahkan, teknologi yang sama bisa menghasilkan nilai berbeda tergantung bagaimana organisasi memanfaatkannya, terutama dari sisi pengetahuan dan kreativitas. Bagian berikutnya adalah evaluating market and resource acceptability yang menekankan bahwa teknologi harus sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus kemampuan internal organisasi. Contohnya pada sistem laboratorium, teknologi baru dapat meningkatkan kualitas analisis. Kemudian membahas tentang evaluating vulnerability atau risiko dari penerapan teknologi. Dari sisi pasar, terdapat beberapa jenis kerentanan seperti kebutuhan pasar, risiko regulasi, penerimaan sosial dan politik, dampak terhadap tenaga kerja, ketepatan waktu implementasi, serta respons dari kompetitor. Selain itu, ada juga yang namanya resource vulnerability, yaitu risiko yang muncul dari ketergantungan pada sumber daya tertentu seperti keahlian khusus atau supplier eksternal. Dan terakhir ada financial vulnerability yang menyoroti dampak ketidakpastian aspek keuangan seperti perubahan permintaan, biaya operasional, dan arus kas. Oleh karena itu, keputusan investasi teknologi harus mempertimbangkan tidak hanya manfaatnya tetapi juga risiko agar strategi operasi tetap efektif dan berkelanjutan. Dalam mata kuliah strategi operasi, teknologi proses membahas bagaimana perusahaan menggunakan mesin, sistem, otomasi, metode kerja untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Hagenstahl menggambarkan bahwa pemilihan teknologi proses harus menyesuaikan strategi perusahaan, jenis produk, volume produksi, fleksibilitas, biaya, dan kecepatan pelayanan. Artinya, perusahaan itu tidak bisa memakai satu teknologi yang sama untuk semua kondisi. Jika pasar cepat berubah, maka teknologinya juga harus fleksibel. Jika fokus biaya murah, maka teknologinya harus efisien dan terstandar.
Karakterisasi teknologi proses Hagen-Style saat ini, yang pertama, automation oriented. Banyak perusahaan memakai otomatisasi seperti robot buat produksi, conveyor, self-service system, dan AI scheduling. Tujuannya untuk menekan biaya dan meningkatkan konsistensi kualitas. Contohnya, pabrik otomotif itu menggunakan robot assembling. Yang kedua, ada flexible manufacturing. Teknologi sekarang itu dituntut untuk fleksibel agar cepat berubah sesuai dengan tren pasar. Ciri-cirinya, teknologi itu bisa ganti model produk dengan cepat. Setup mesinnya tuh bisa lebih singkat dan produksi untuk custom itu bisa lebih mudah. Contohnya industri fast fashion seperti Zara. Yang ketiga, ada digital integration. Proses operasi saat ini itu terhubung lewat sistem digital seperti ERP, IoT, cloud, dan real-time inventory. Tujuannya untuk keputusan bisa dibuat lebih cepat dan data lebih akurat. Yang keempat ada customer responsive. Teknologi proses sekarang itu fokus ke kebutuhan pelanggan, seperti pengirimannya harus cepat, tracking pesanan, personalisasi produk, dan sangat banyaknya layanan online. Yang kelima ada sustainable process. Perusahaan modern itu juga mempertimbangkan lingkungan, hemat energi, minim limbah, green packaging, dan reverse logistik. Jadi, teknologi proses Hagen-Style saat ini menekankan bahwa operasi harus selaras dengan strategi bisnis, yaitu murah, cepat, fleksibel, digital, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah analisis posisi Hagen-Style saat ini dalam produk proses matrix. Di sini terdapat 4 karakteristik. Yang pertama adalah variasi pesanan yang tergolong tinggi, yang kedua variasi produk tergolong rendah hingga menengah, kemudian yang ketiga teknologi proses tergolong terotomatisasi, dan fleksibilitas teknologinya tergolong rendah. Saat ini Hagen-Style berada pada titik C, yang berarti teknologi proses Hagen-Style itu selaras dengan tuntutan pasar tradisionalnya. Selanjutnya adalah analisis trade-off biaya versus fleksibilitas. Di sini terdapat 3 dimensi modern, di antaranya adalah skalabilitas yang tergolong rendah dan tidak dapat mengatasi trade-off. Yang kedua adalah kandungan analitis tergolong sedang dan tidak dapat mengatasi trade-off untuk tipe pesanan yang baru. Dan yang terakhir adalah konektivitas tergolong tinggi yang tidak dapat mengatasi trade-off karena couplingnya terlalu erat. Sehingga sistem yang ada adalah teknologi tradisional yang sangat baik untuk satu tipe pesanan tetapi tidak mudah diadaptasi. Selanjutnya adalah posisi Hagen-Style untuk saluran pasar yang baru. Di sini terdapat 2 elemen yaitu katalog dan total diskon. Teknologi proses Hagen-Style saat ini itu tidak selaras dengan kedua karakteristik pasar baru. Karena sistem yang ada itu dirancang khusus untuk pesanan 20 hingga 50 item per perwakilan. Yang kedua adalah katalognya tidak dirancang untuk volume pesanan yang sangat kecil. Dan yang terakhir, toko diskonnya juga tidak optimal. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Hagen-Style pada saat ini mereka itu berbasis door to door, tapi pelayanannya sedang menurun. Namun mereka itu juga ingin masuk ke 2 saluran baru yaitu katalog dan juga diskon toko. Namun sistem distribusi mereka yang sangat efisien saat ini tidak dirancang untuk melayani kedua saluran tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan bagi mereka untuk evaluasi kelayakan dari berbagai aspek. Yang pertama adalah mengenai kelayakan teknisnya. Jadi sistem distribusi Hagen-Style saat ini sangat optimal untuk pesanan berukuran sedang, yaitu sekitar 20-50 item per pesanan dengan volume tinggi dan juga variasi rendah. Untuk saluran katalog, mereka akan menghadapi banyak pelanggan individu dengan pesanan kecil 1-2 item. Sistem pengepakan otomatis mereka yang mengandalkan dispenser untuk produk laris tidak akan efisien untuk pesanan kecil yang sangat bervariasi. Sebaliknya, untuk toko diskon, mereka akan melayani sedikit pelanggan dengan pesanan besar dan ragam produk yang lebih sempit. Ini berarti tidak cocok juga dengan sistem yang ada. Jadi secara teknis memaksakan sistem lama ini untuk melayani saluran baru ini dinilai cukup tidak layak. Kemudian dalam segi ekonominya, Jet itu menyadari bahwa membangun operasi distribusi baru akan mahal dan perusahaan tidak memiliki pengalaman yang tepat.
Ini membuat opsi investasi itu kurang layak secara ekonomi. Sebaliknya, mensubkontrak ke perusahaan seperti FedEx atau UPS untuk pesanan kecil atau ke perusahaan distribusi konvensional untuk toko diskon itu lebih masuk akal dan lebih affordable karena perusahaan-perusahaan itu sudah ahli di bidangnya. Kemudian secara operasional juga ini cenderung tinggi untuk opsi alternatif yang diusulkan. Jadi itu mengusulkan alternatif di mana mereka uh, lebih baik Hagenstein itu memanfaatkan keahlian distribusi mereka yang sudah terbukti unggul untuk melayani perusahaan lain yang membutuhkan modal bisnis serupa. Contohnya Lavage Cosmetic yang sudah tertarik untuk mensubkontrakkan pemenuhan pemesanan mereka. Karena bisnis tradisional Hagenstein ini sedang menurun, kapasitas yang tersedia bisa diisi oleh Lavage. Ini sangat layak secara operasional karena tidak perlu mengubah sistem yang sudah ada. Jadi mereka daripada memaksakan diri masuk ke saluran baru, mereka lebih memilih untuk pendekatan yang seperti ini. Jadi opsi terbaik adalah fokus pada keahlian intinya, yaitu distribusi untuk model perwakilan langsung dan menerima bahwa dua saluran baru tersebut lebih baik diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan evaluasi acceptability dari skenario strategi baru pada case study Hagenstyle. Hagenstyle memiliki sistem distribusi yang sangat efisien untuk model penjualan langsung melalui perwakilan. Namun pasar mulai berubah ke arah katalog, retail, dan distributor besar. Di sini perusahaan menghadapi beberapa pilihan, tetap menggunakan sistem lama, berinvestasi sistem baru, atau melakukan subkontrak distribusi. Evaluasi acceptability berfokus pada 3 hal utama, yaitu return, risk, dan stakeholder reaction. Pertama, dari sisi return, subcontracting distribusi berpotensi untuk menjaga profitabilitas tanpa berinvestasi besar. Hagenstyle dapat memanfaatkan keunggulan operasionalnya dengan melayani perusahaan lain, namun margin mungkin lebih rendah dibanding bisnis inti sebelumnya. Lalu yang kedua, dari sisi risk, risiko utama adalah kehilangan kontrol terhadap kualitas layanan jika distribusi dialihkan ke pihak ketiga. Selain itu, ketergantungan pada mitra bisa menjadi masalah jangka panjang. Sebaliknya, jika tetap memaksa memakai sistem yang lama, risiko ketidaksesuaian dengan pasar justru lebih besar. Yang ketiga, stakeholder reaction. Manajemen kemungkinan mendukung opsi subkontrak karena lebih realistis dan minim investasi. Karyawan di distribusi mungkin tetap aman jika volume dialihkan dari klien lain. Namun, perwakilan penjualan tradisional bisa terdampak karena model bisnis mereka semakin menurun. Tapi secara keseluruhan, dari perspektif acceptability, strategi subcontracting relatif dapat diterima karena menyeimbangkan antara keuntungan, risiko, dan kepentingan stakeholder. Meskipun tidak sempurna, opsi ini memberikan jalan adaptasi tanpa perubahan drastis yang berisiko tinggi. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan evaluasi kerentanan pada kasus Hagenstyle. Hagenstyle tuh menghadapi resiko jika sistem teknologi yang baru yang mereka miliki itu gagal berfungsi. Dan evaluasi kerentanan mencakup 3 area utama. Yang pertama ada kerentanan pasar, jadi pelanggan Hagenstyle itu belum terbiasa bertransaksi melalui internet, dan peralihan ke sistem digital ini penuh risiko ya, dan menghilangkan pelanggan-pelanggan yang jadul atau yang gaptek istilahnya. Yang kedua ada kerentanan sumber daya, jadi proses pengepakan itu sangat bergantung pada konveyor otomatis, dan kerusakan pada mesin utama itu bisa menghentikan distribusi secara total, dan perusahaan juga bergantung pada teknisi spesialis dan pemasok pada software. Yang ketiga ada kerentanan pada finansial atau pada keuangannya. Sistem otomatis itu membutuhkan investasi yang besar, dan perusahaan menghadapi resikonya itu adalah penurunan pendapatan dan pembengkakan biaya pemeliharaan atau biaya maintenance dari teknologinya. Manajemen Hagenstyle wajib menghitung dampak dari gangguan ini terhadap keuangan perusahaan karena investasinya besar. Dan langkah ini menentukan kelayakan opsi pada teknologi proses. Berdasarkan prinsip strategi operasi dari Nigel Slack dan Michael Lewis, berikut adalah rekomendasi strategi teknologi proses untuk Hagenstyle, serta implikasinya terhadap sistem ERP atau IT. Strategi teknologi proses ini diadopsi dari teknologi fleksibel, memilih teknologi yang memungkinkan perubahan variasi produk dengan cepat untuk menyeimbangkan biaya rendah dan juga fleksibilitas, atau yang disebut dengan mix flexibility.
Dengan pendekatan modular, menggunakan desain proses modular guna meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan variasi, sehingga mendorong posisi perusahaan ke efisien frontier yang lebih baik. Lalu ada skala kapabilitas, menggunakan teknologi yang mendukung penambahan kapasitas secara bertahap untuk meminimalkan risiko investasi besar di muka atau di awal proses. Lalu ada implikasi untuk ERP atau IT. Integrasi intranet pasok dengan ERP harus mengintegrasikan data dari pemasok hingga pelanggan untuk mengurangi bullwhip effect dan juga ketidakpastian. Lalu ada knowledge management atau pusat pengetahuan. Sistem IT harus mampu menangkap pengetahuan proses guna mendukung perbaikan berkelanjutan dan juga inovasi masa depan. Visualisasi KPI strategis, ERP juga wajib menyajikan metrik triple bottom line, ekonomi, sosial, lingkungan untuk memastikan transparansi dan juga keselarasan dengan strategi perusahaan. Lalu ada akses real time, infrastruktur berbasis cloud diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat di seluruh jaringan operasi. Mungkin